Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam literasi. Jangan lupa membaca materi sebelum menonton video pembelajaran hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran keempat. Anak-anak, seperti biasa, kalian siapkan buku catatan kalian untuk mencatat materi pembelajaran hari ini. Ayo kita mulai. Anak-anak, apa dampak dari pemburuan hewan liar? Sikap apa yang harus kita lakukan dengan hewan-hewan liar? Pemburuan hewan liar akan membawa dampak yang tidak baik. Dampak tersebut bisa menyebabkan hewan punah dan kerusakan lingkungan. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Pemanfaatan hewan yang mengarah pada kepunahan. Hewan-hewan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ada yang dimanfaatkan dagingnya, kulitnya, tulang, atau tenaganya. Manusia memanfaatkan daging hewan untuk dimakan. Beberapa kegiatan manusia dalam memanfaatkan hewan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Banyak hewan dan tumbuhan yang hanya hidup di alam Indonesia. Akan tetapi, kekayaan alam tersebut makin berkurang. Hal itu disebabkan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kelestarian hewan-hewan tersebut. Nah, berikut adalah contoh-contoh hewan yang diburu manusia secara ilegal atau tidak diperizinkan. Yang pertama adalah harimau. Pemburuan harimau di Indonesia untuk diperdagangkan bagian tubuhnya saat ini makin memprihatinkan. Harimau diburu untuk diambil kulit, tulang, dan taringnya. Kulit harimau banyak dijadikan sebagai hiasan, tas, dan jaket yang memiliki harga jual yang tinggi. Sementara itu, tulang dan taring harimau digunakan sebagai bahan obat. Yang kedua adalah gajah. Gajah banyak diburu untuk diambil gadingnya. Gading gajah memiliki nilai jual yang tinggi. Harga gading gajah sangat mahal. Gading gajah dijadikan barang kerajinan tangan maupun benda dekorasi penghias rumah. Para pemburu menangkap gajah hanya untuk mengambil gadingnya saja. Permintaan akan gading gajah ini terus meningkat anak-anak. Kemudian mengancam keberadaan gajah. Berikutnya adalah merak dan cendrawasih. Burung cendrawasih dan burung merak banyak diburu untuk diambil bulunya. Bulu burung cendrawasih dan merak ini sangat indah. Bulu cendrawasih dan merak digunakan sebagai hiasan pada topi. Burung cendrawasih termasuk kelompok hewan yang dilindungi karena keberadaannya sangat sedikit. Selain itu, burung cendrawasih hanya dapat dijumpai di daerah Papua. Nah, selain hewan-hewan tersebut, ada juga yang diburu manusia secara ilegal, yaitu terenggiling manis, kambing hutan Sumatera, orangutan, dan terakhir adalah macan tutul. Selain ini, masih banyak anak-anak hewan yang diburu manusia dan keberadaannya terancam punah di Indonesia. Bacalah teks berikut ini. Harimau masuk desa, warga cemas. Beberapa minggu belakangan ini, warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu.
Sesungguhnya apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya, hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajiban untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk harimau. Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa yang dilakukan warga terhadap hutan? Ya, anak-anak warga tadi melakukan penebangan hutan untuk memperluas kopi mereka. Yang kedua, apa yang terjadi dengan harimau? Harimau ke area pemukiman warga untuk mencari makan. Tapi harimau tersebut belum mengganggu warga ya anak-anak. 3. Apa yang terjadi dengan penduduk desa ketika harimau masuk ke desa? Yang keempat, mengapa harimau masuk ke desa? 5. Setujukah kamu dengan warga yang menebang kayu di hutan? Mengapa? 6. Apakah yang dilakukan warga melanggar hak-hak hewan? 7. Apakah yang dilakukan penebang pohon juga melanggar hak-hak masyarakat di sekitar? 8. Jika kamu menjadi warga tersebut, apa yang akan kamu lakukan? 9. Apa kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh warga? Nah, anak-anak, kalian tentu bisa menjawabnya. Inti dari teks di atas bahwa warga itu melanggar hak-hak hewan, yaitu hak untuk hidup dengan bebas, hak untuk makan, dan hak untuk menerkam hewan-hewan kecil untuk meneruskan kehidupannya. Nah, berikut adalah kolom pendapat kalian, kemudian alasan. Setujukah kamu dengan alasan tersebut? Jelaskan. Tidak setuju karena akan mengganggu kelestarian hewan. Nah, setujukah kamu dengan alasan pemburu? Saya juga tidak setuju karena pemburuan membuat hewan punah. Setujukah kamu dengan kegiatan upacara adat? Ini pemanfaatan hewan-hewan untuk kegiatan upacara adat. Saya juga tidak setuju karena dapat mengancam kelestarian hewan. Nah, dampak bagi lingkungan ketika hewan dijadikan pakaian, banyak pemburuan liar di lingkungan. Kemudian untuk pemburuan, banyak hewan mati dan keseimbangan alam terganggu. Kegiatan upacara adat dampaknya bagi lingkungan yaitu banyak hewan mati karena dimanfaatkan bagian tubuhnya. Selanjutnya anak-anak, dampak bagi orang lain yaitu ketika kegiatan tersebut akan merampas hak orang lain. Nah, selanjutnya, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Ya, tentu, karena orang lain itu berhak menikmati keragaman hewan. Orang lain berhak merasakan keseimbangan alam. Orang lain berhak mendapatkan keindahan dari bulu-bulu hewan tersebut. Kemudian tuliskan saran kalian. Nah, ini saran dari Ibu Guru.
Sebaiknya membuat pakaian yang berbahan lain, misalnya bahan sintesis. Bahan-bahan yang berasal dari kulit hewan tentunya berdampak juga bagi hewan tersebut. Yang kedua, jangan diburu dengan alasan apapun. Pemburuan dengan alasan apapun tidak diperbolehkan. Yang terakhir, menggunakan bahan lain selain dari bagian tubuh hewan. Nah, kita bisa menggunakan properti tarian atau adat upacara ini menggunakan properti dari plastik atau bahan-bahan lain yang bukan berasal dari tubuh hewan. Ayo berlatih membuat pertanyaan yang baik. Anak-anak, ingatkah kalian bagaimana cara membuat pertanyaan yang baik? Ya, benar. Pertanyaan yang baik diawali dengan adik Simba. Apa itu adik Simba? Mari kita ingat kembali. Adik Simba. A. Apa? Di mana? K. Kapan? Si. Siapa? M. Mengapa? Ba. Bagaimana? Apa untuk menanyakan objek, kemudian di mana untuk menanyakan tempat, kapan untuk menanyakan waktu, siapa untuk menanyakan orang, mengapa untuk menanyakan alasan, bagaimana untuk menanyakan cara atau proses ataupun keadaan. Ayo berlatih membuat pertanyaan yang baik. Apa saja jenis harimau yang hidup di hutan Indonesia? Jawabannya, harimau yang hidup di hutan Indonesia adalah harimau Jawa, harimau Sumatera, dan harimau Bali. Namun saat ini hanya tinggal harimau Sumatera saja. Di mana habitat asli harimau Sumatera? Habitat asli harimau Sumatera ada di Sumatera. Kapan harimau Bali dan harimau Jawa dinyatakan punah? Harimau Bali dinyatakan punah sekitar tahun 1937-an dan harimau Jawa dinyatakan punah sekitar tahun 1980-an. Mengapa harimau Sumatera bisa terancam punah? Nah, perusakan habitat asli dan pembalakan hutan bahkan di Taman Nasional yang menyebabkan harimau Sumatera terancam punah, serta masih maraknya pemburuan liar yang menginginkan kuku dan kulit harimau yang harganya sangat mahal. Bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan populasi harimau yang semakin sedikit? Nah, dalam rangka menyelamatkan harimau dari kepunahan ini, Taman Safari Indonesia ditunjuk oleh 20 kebun binatang di dunia sebagai pusat penangkaran harimau Sumatera dan tempat penyimpanan sperma harimau Sumatera. Nah, anak-anak, dengan alasan apapun, pemburuan liar itu tidak diperbolehkan. Apa akibatnya? Hewan-hewan yang diburu akan punah. Demikianlah anak-anak untuk materi hari ini. Jangan lupa tetap semangat membaca, jangan malas belajar, jaga juga kesehatan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.